Baik rekan-rekan semua, minggu lalu kita terakhir bahas tentang urgensi apa yuk? Urgensi apa minggu lalu? Wasnus, Pak. Oke, bagus ya, masih ingat ya tentang urgensi wawasan Nusantara, di mana kita sudah setuju ya, kita sudah memfikskan, kita sudah memberikan pernyataan bersama bahwasanya ya wawasan Nusantara itu ya gabungan dari integrasi dan konstitusi ya yang diwujudkan dari deklarasi Juanda dan sebagainya. Oke. Sebentar maaf, ini saya ada panggilan telepon, saya telepon dulu ya. Oh ya, absensi sudah saya share di chat ya. Monggo yang mau absensi dulu, saya kasih waktu 5 menit buat absensi. Sebentar saya ada panggilan telepon.
Maaf ya, tadi ada komersial break. Orang tua saya nelpon. Rekan-rekan semua, jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk materi baru tentang urgensi dan tantangan Nah, udah muncul ya di layar kakak semua ya, tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia. Jadi saya infokan, ini adalah materi terakhir kita di semester ini, ya. Kemungkinan materi ini akan 2 kali pertemuan, ya, pertemuan sekarang sama minggu depan. Nanti setelah itu rekan-rekan siap-siap menghadapi proyek-proyek ya, proyek besar 1, 2 sama proyek besar 3, 4. Nanti proyeknya bentuknya seperti apa akan saya share di minggu depan. Oke ya. Jadi berbicara dengan urgensi dan tantangan nasional dan negara Indonesia ini, saya rencananya mau nge-share video dulu ya, video tugas dari mahasiswa kampus lain tentang urgensi, tantangan, dan ketahanan nasional. Semoga bisa rekan-rekan pahami. Nanti habis dari video tersebut kita akan diskusi. Sudah muncul di layarnya? Sudah ya? Backgroundnya warna pink. Sudah muncul? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Sudah ya? Pernah kepikiran nggak sih tentang ketahanan nasional Indonesia? Indonesia itu tidak luput dari gejala dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dari sebelum merdeka sampai sekarang. Indonesia tetap mampu mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan wibawa pemerintahan Republik Indonesia dan memperkukuh ketahanan nasional. Tunggu dulu. Jadi, ketahanan nasional itu apa? Jadi, ketahanan nasional itu kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegritas, berisi keuletan, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Menurut kalian, perlu nggak sih ketahanan nasional itu? Menurut buku karangan Ibu Sri Jati tahun 2009 yang membahas fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Pertama, tujuan ketahanan nasional untuk menunjang keberhasilan pokok pemerintahan seperti penegak hukum dan ketertiban. Yang kedua, ada daya tahan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa. Dan ada pengarahan bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa. Dan pengarahan dalam menyatukan pola pikir bangsa. Ancaman terhadap ketahanan nasional menurut Bapak Hadi, calon Panglima TNI Marskal, yang jelas bukan calon menantu saya. Pertama,
ada terorisme, kedua, perang cyber, ketiga, ekspansi Cina Selatan, dan yang keempat ada Laut Indonesia. Jadi gimana dong menjaga ketahanan nasional itu? Tanya mulu kayak Dora. Cukup. Balik ke topik. Kita bisa menjaga ketahanan nasional itu salah satunya dengan cara memiliki semangat perjuangan bangsa dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Oke, simple ya, simple dan padat ya. Video barusan. Kalau misalnya rekan perhatikan, kesimpulan dari ketahanan nasional itu apa? Mungkin bisa dibantu oleh Ludwina Maria. Pak, Ya, kalau menurut aku sih rangkuman dari itu bahwa ketahanan nasional itu salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia yang mana kita harus mempertahankan kesatuan dalam menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kehidupan. Yang mana dengan demikian bahwa bangsa tersebut mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuatkan daya kehidupannya dengan cara seperti bela negara. Karena dengan bela negara tersebut kita dapat menjaga ketahanan nasional tersebut, Pak. oke, nice ya. Jadi intinya setuju nggak sih ketahanan nasional itu seperti kayak perisai kita ya? Perisai, benteng, bener ya? Pertahanan ya kan? Dari serangan yang mengganggu baik secara internal ya dari dalam maupun secara eksternal nanti kan dari luar. Oke. Dan berkaitan nggak sih kalau rekan perhatikan tadi kan pasti tetap ada unsur-unsur integrasi, bener ya? Konstitusi, demokrasi, persatuan, ya, wawasan Nusantara, di mana emang semuanya itu ada tali merahnya, tali merah, benang merahnya. Semuanya itu akan bersatu menjadi satu kesatuan. Tadi kalau dilihat dari video tersebut, endingnya apa? Bagaimana cara untuk menjaga ya atau mempertahankan atau mewujudkan ketahanan negara? Simpel jawabannya ya, setuju nggak? Dengan cara persatuan dan kesatuan, benar ya? Benar, Pak. Simple sebenarnya, cuman untuk mewujudkannya sulit nggak? Setuju ya? Terkadang yang simple itu sulit loh untuk mewujudkannya, benar. Ini saya contoh aja nih jadi sharing ya. Saya tuh pengen banget punya berat badan ideal gitu ya. Pengen banget isinya perutnya nggak buncit. Ini mungkin masalah sama bapak kali ya. Sebenarnya simple caranya ya. Olahraga pagi, bener nggak? Kurangi makan malam. Nah, atau makan makanan yang memacu lemak gitu. Kan simple ya kan? Hanya olahraga dan mengurangi makanan. Simple sebenarnya. Cuma mewujudkannya itu ya. Mewujudkannya udah bertahun-tahun nggak terwujud-wujud gitu. Setuju nggak ya? Terkadang hal yang simple itu memang sulit untuk mewujudkannya. Kalau tidak ada pressure, kalau tidak ada tekanan, benar ya? Saya yakin kalau kita misalnya kondisinya tidak ada ya tadi invasi dari negara lain, benar ya? Atau negara lain mulai cari masalah kita, baru kita mulai bergerak. Setuju nggak? Ya, kalau nggak ada itu ya udah. Nah, rekan-rekan sadar tidak sadar ya, kita tuh termasuk negara yang sangat santai, benar nggak sih? Setuju nggak? Kalau bahasa gaulnya tuh santuy ya. Tanya saya, di negara kita ada nggak mewajibkan wajib militer buat orang sipil? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Ya. Sedangkan kayak di negara-negara lain, terutama negara-negara maju, saya bilang sih ya, apa yang gampangnya deh,
Kayak Korea aja ya, Korea Selatan itu dia ada wajib militer kan ya, minimal 2 tahun, benar nggak sih? Buat negara sipil, bukan negara sipil, warga sipilnya, benar ya? Jadi maksud saya nih warga sipil ini kayak kita kita ini loh, yang tidak masuk ke ranah militer tapi juga diwajibkan untuk melakukan adanya pelatihan militer gitu ya. Ya. Jadi kan termasuk kita dimudahkan lah ya. Ini saya mau bertanya nih mereka semua nih, kira-kira di negara kita perlu nggak sih ada kayak model di Korea itu, ada kegiatan wajib militer bagi warga negara sipil? Kalau perlu alasannya apa? Kalau tidak perlu kenapa? Coba saya minta respon dari Siktus. Halo Mas Siktus. Siktus Albert. Ya, menurut dirimu perlu nggak di negara kita itu ada kayak tadi pelatihan militer bagi warga sipil untuk memperkuat ketahanan negara atau tidak perlu? Alasannya apa? Oke, kalau sangat perlu, kenapa pemerintah sampai detik ini belum mewujudkan itu, Siktus? Tahu nggak alasannya apa? Mm-mm. Oke, nggak mau ngeribetkan warga negara ya, tapi sering bikin ribet ya. Nah, saya mau tanya lagi nih kakak-kakak semua. Kalau kayak misalnya ospek, tahu ya, ospek, terus kalau dulu ingat nggak sih kita waktu masuk SMA atau masuk kuliah kan itu dulu ya, nggak tahu ya sekarang kayak masih ada apa nggak ya, ospek yang kayak baris berbaris, terus melatih ketahanan ya, apa kalau bahasanya tuh bahasa apa sih kalau kayak latihan PBB gitu ya, latihan PBB ya, ya itu masuk dalam bentuk wujud ketahanan nasional nggak menurut anda semua, atau hanya sekedar penyiksaan saja? Mungkin gini loh, Siktus dan rekan-rekan semua ya, kenapa di negara kita itu belum berani atau ya, belum berani ya, belum bisa mewujudkan latihan militer buat warga sipil. Rekan-rekan tahu kasus G30 SPKI? Tahu, Pak. Di mana di situ PKI mengusulkan agar warga masyarakat Indonesia selain tentara juga diberikan senjata ya, diberikan pelatihan militer ya, kayak buruh sama petani, benar nggak? Benar nggak? Jadi dulu tuh tahun 60-an itu tuh petani sama buruh tuh juga dilatih militer, bahkan diberikan senjata juga. Benar nggak? Halo, kelas A? Iya, Pak. Iya, terus efeknya apa? Jadi ada pemberontakan nggak? Jadi ada kudeta nggak? Benar nggak? Iya. Iya, Martinus ya. Tapi iyanya kayak kayak nggak yakin gitu kan. Saya nggak tahu yang lain pada ngapain ya. Ya mungkin itu sih jawaban dari Siktus juga ya, kenapa selain bukan masalah peraturan undang-undang kita yang belum mewujudkan adanya apa kegiatan militer ya bagi warga negara sipil, karena itu belajar dari pengalaman pada tahun era 60-an itu sampai terjadinya G30 SPKI kan, gara-gara masyarakat sipil diberikan latihan militer, diberikan senjata, malah jadinya muncul gerakan pemberontakan ya atau kudeta. Dan kalau kita lihat juga ya
nggak usah jauh-jauh deh, sekarang sering ya kita lihat di jalan raya, di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu ya banyak aksi koboi jalanan, bener nggak sih? Ya, wah, senggol dikit main tembak, bener ya, senggol dikit main mengacungkan senjata senjata api dan lain-lain. Ya itu juga salah satu faktornya. Terus yang ketiga mungkin ya nggak tahu ya, masyarakat kita tuh karena banyak kolesterol kali ya, gampang emosi ya, gampang marah, jadi takut kalau diberikan pelatihan militer malah terjadi perang antar sesamanya. Maka tadi saya singgung dikit masalah ospek ya, ya nggak usah untuk latihan militer ya, terkadang kita baru buat melatih mahasiswa atau adik angkatan aja ya, itu bahkan bisa menelan korban jiwa gitu loh, karena saya nggak tahu ya sistemnya seperti apa, penerapannya seperti apa, kayak jadi ajang balas dendam gitu, bener nggak sih ya. Jadi itu kayak misalnya acara-acara apa deh, kayak PMR, bener ya, Palang Merah, terus apa ada malam jurit dan sebagainya ya kan, ya niatnya buat ketahanan cuman malah jadinya buat korban. Nah itu mungkin salah satu yang membuat kenapa negara kita masih belum bisa mewujudkan wajib militer ya bagi warga sipil, seperti itu. Oke, ini saya akan tampilkan satu video lagi tentang ketahanan nasional. Mungkin dari satu video lagi rekan-rekan lebih paham lagi ya tentang ketahanan nasional. Ini akan saya putar satu video lagi. Persatuan dan kesatuan. Nah, kalau ini ada mbak-mbaknya nih yang ngasih presentasi nih, biar lebih semangat. Oke, selamat menonton. Itu perkenalkan saya Bagas. Saya Berti, saya Debbie, saya Nurana. Selamat. Nah, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari segala ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa itu. Lalu, apa sih pentingnya ketahanan nasional bagi sebuah negara? Ketahanan nasional tentunya sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Jiwa ketahanan nasional adalah persatuan dan kesatuan. Sedangkan sebuah negara dapat bertahan jika ada persatuan dan kesatuan dalam negara itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebuah negara dapat bertahan jika memiliki ketahanan nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 dimensi pada ketahanan nasional. Yang pertama merupakan modal politik yang dapat ditinjau secara psikologis dan juga secara institusional. Secara psikologis, mengenai bagaimana kepercayaan masyarakat dengan pemerintahnya dalam mengelola sumber daya. Apabila masyarakat tidak percaya, mesti pemerintah akan kewalahan dalam memobilisasi masyarakatnya. Sedangkan secara institusional, mengenai institusi demokrasi yang berada di negara tersebut. Dalam hal ini adalah partai politik. Tanpa adanya partai politik, kita akan jatuh pada totalitarianisme, kekuasaan absolut. Dimensi kedua adalah modal sosial. Modal sosial merupakan konsep yang menekankan pada peran dan hubungan sosial, jaringan sosial, normal serta kepercayaan. Apabila modal sosial suatu negara rendah, setiap warga negara tidak akan saling percaya dan bersama menjadi satu Indonesia. Dimensi ketiga adalah modal manusia. Modal manusia merupakan kemampuan yang didapatkan seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan kita bisa mendapatkan pengetahuan atau keterampilan. Dari pengetahuan dan keterampilan kita dapat melakukan kegiatan transformatif untuk membangun kita atau sekitar kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita bangsa yang mandiri. Dimensi keempat ada namanya modal budaya. Modal budaya merupakan kompleks dari pengetahuan, kemampuan, seni, dan juga berbagai macam kemampuan lain yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Tanpa adanya budaya, kita akan menjadi arena untuk dipenetrasi oleh budaya-budaya asing. Oleh karena itu, modal budaya merupakan salah satu dimensi dari ketahanan nasional. Dimensi kelima adalah modal fisik.
Model fisik merupakan suatu hasil atau usaha yang dilakukan oleh manusia yang biasanya untuk membantu kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan budaya, model fisik ini memiliki bentuk nyata atau tangible. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan negara kita. Yang pertama ada ancaman. Ancaman bersifat merombak dan merubah kebijaksanaan, baik bersifat militer maupun non-militer, dan berasal dari dalam maupun luar negeri. Contohnya ada narkoba. Nah, kasus narkoba merupakan contoh dari ancaman non-militer yang bisa berasal dari luar maupun dalam negeri. Lalu yang kedua ada tantangan. Tantangan bersifat menggugah kemampuan. Contohnya ada percobaan invasi asing, korupsi, nepotisme, dan ada kriminalitas. Selanjutnya ada hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan keduanya bersifat melemahkan. Bedanya, hambatan berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan gangguan berasal dari luar. Contoh dari hambatan adalah sikap fanatik terhadap golongan sendiri, juga pendidikan masyarakat yang kurang. Sementara gangguan contohnya adalah posisi geografis Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 titik lempeng bumi, sehingga menyebabkan Indonesia rentan terjadi gempa bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bernegara. Aspek pertama adalah aspek ideologi. Ideologi merupakan nilai dasar yang menjadi cita-cita sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila, yang merupakan ideologi yang unik dibanding bangsa lainnya. Jika ideologi Pancasila tersebut tidak tertanam dalam hati dan pikiran segenap bangsa Indonesia, maka ideologi tersebut akan mulai memudar dan mulai gampang dipengaruhi oleh pihak asing. Yang kedua adalah aspek politik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar politik dalam negeri maupun luar negeri bangsa Indonesia. Politik luar negeri bangsa Indonesia tetap bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia berhak untuk menolak investasi dari luar maupun berhak untuk tidak memihak, dan aktif berarti Indonesia berhak untuk bergaul dalam pergaulan internasional secara aktif dan tidak hanya menjadi objek saja. Aspek ketiga adalah aspek ekonomi. Bangsa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan, yang berarti setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam roda perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dari negara Indonesia, yaitu menyejahterakan rakyat. Aspek keempat merupakan aspek sosial budaya. Budaya nasional adalah gabungan dari budaya lokal dan budaya asing yang disatukan untuk menjadi budaya nasional bangsa Indonesia. Jika budaya nasional bangsa Indonesia tidak kuat, maka akan mudah terintervensi bangsa asing, sehingga budaya nasional tersebut dapat luntur dan Indonesia dapat kehilangan identitasnya. Yang kelima adalah aspek hankam. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke guys, segini kelompok kami. Sampai jumpa. Baik, ini sekali lagi ya saya putar biar rekan-rekan paham. Itu perkenalkan saya Batas. Saya Sherly, saya Dewi, saya Rana. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari segala ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa itu. Lalu, apa sih pentingnya ketahanan nasional bagi sebuah negara?
Ketahanan nasional tentunya sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Jiwa ketahanan nasional adalah persatuan dan kesatuan. Sedangkan sebuah negara dapat bertahan jika ada persatuan dan kesatuan dalam negara itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebuah negara dapat bertahan jika memiliki ketahanan nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 dimensi pada ketahanan nasional. Yang pertama merupakan modal politik yang dapat ditinjau secara psikologis dan juga secara institusional. Secara psikologis, mengenai bagaimana kepercayaan masyarakat dengan pemerintahnya dalam mengelola sumber daya. Apabila masyarakat tidak percaya, tentunya pemerintah akan kewalahan dalam memobilisasi masyarakatnya. Sedangkan secara institusional, mengenai institusi demokrasi yang berada di negara tersebut. Dalam hal ini adalah partai politik. Tanpa adanya partai politik, kita akan jatuh pada totalitarianisme, kekuasaan absolut. Dimensi kedua adalah modal sosial. Modal sosial merupakan konsep yang menekankan pada peran dan hubungan sosial, jaringan sosial, normal serta kepercayaan. Apabila modal sosial suatu negara rendah, setiap warga negara tidak akan saling percaya dan bersama menjadi satu Indonesia. Dimensi ketiga adalah modal manusia. Modal manusia merupakan kemampuan yang didapatkan seseorang melalui pendidikan. Dari pendidikan kita dapat bisa mendapatkan pengetahuan atau keterampilan. Dari pengetahuan dan keterampilan kita dapat melakukan kegiatan transformatif untuk merubah kita atau sekitar kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita bangsa yang berdiri. Dimensi keempat ada namanya modal budaya. Modal budaya merupakan kompleks dari pengetahuan, kemampuan seni, dan juga berbagai macam kemampuan lain yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Tanpa adanya budaya, kita akan menjadi arena untuk dipenetrasi oleh budaya-budaya asing. Oleh karena itu, modal budaya merupakan salah satu dimensi dari ketahanan nasional. Dimensi kelima adalah modal fisik. Modal fisik merupakan suatu hasil atau usaha yang dilakukan oleh manusia yang biasanya untuk membantu kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan budaya, modal fisik ini memiliki bentuk nyata atau tangible. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan negara kita. Yang pertama ada ancaman. Ancaman bersifat merombak dan merubah kebijaksanaan, baik bersifat militer maupun non-militer dan berasal dari dalam maupun luar negeri. Contohnya ada narkoba. Nah, kasus narkoba merupakan contoh dari ancaman non-militer yang bisa berasal dari luar maupun dalam negeri. Lalu yang kedua ada tantangan. Tantangan bersifat menggugah kemampuan. Contohnya ada percobaan invasi asing, korupsi, kolusi, nepotisme, dan ada kriminalitas. Selanjutnya ada hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan keduanya bersifat melemahkan. Bedanya, hambatan berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan gangguan berasal dari luar. Contoh dari hambatan adalah sikap fanatik terhadap golongan sendiri, juga pendidikan masyarakat yang kurang. Sementara gangguan contohnya adalah posisi geografis Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 titik lempeng bumi sehingga menyebabkan Indonesia rentan terjadi gempa bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bernegara. Aspek pertama adalah aspek ideologi. Ideologi merupakan nilai dasar yang menjadi cita-cita sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila yang merupakan ideologi yang unik dibanding bangsa lainnya. Jika ideologi Pancasila tersebut tidak tertanam dalam hati dan pikiran segenap bangsa Indonesia, maka ideologi tersebut akan mulai memudar dan mulai gampang dipengaruhi oleh pihak asing. Yang kedua adalah undang-undang menjadi dasar politik dalam negeri maupun luar negeri bangsa Indonesia. Politik luar negeri bangsa Indonesia bersifat bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia berhak untuk menolak intervensi dari luar maupun berhak untuk tidak memihak, dan aktif berarti Indonesia berhak untuk bergaul dalam pergaulan internasional secara aktif dan tidak hanya menjadi objek saja. Aspek ketiga adalah aspek ekonomi. Bangsa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan, yang berarti setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam roda perekonomian bangsa Indonesia
mencapai tujuan dari negara Indonesia, yaitu menyejahterakan rakyat. Aspek keempat merupakan aspek sosial budaya. Budaya nasional adalah gabungan dari budaya lokal dan budaya asing yang disatukan untuk menjadi budaya nasional bangsa Indonesia. Jika budaya nasional bangsa Indonesia tidak kuat, maka akan mudah terintervensi bangsa asing sehingga budaya nasional tersebut dapat luntur dan Indonesia dapat kehilangan identitasnya. Yang kelima adalah aspek hankam. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Oke guys, udah selesai ya. Baik, mudah-mudahan dua penayangan video barusan bisa menambah wawasan rekan-rekan ya tentang ketahanan nasional sambil kita diskusi bareng ya apa yang disampaikan oleh video-video barusan. Baik, saya mau sharing sama Citra. Halo Citra, Citra Nurmalita. Ya, Pak. Jelas nggak video tadi? Jelas, Pak. Paham ya? Jadi kalau yang diinfokan oleh video barusan, masih ingat nggak Citra? Kira-kira apa aja sih 5 dimensi ya? 5 dimensi dalam ketahanan nasional itu apa aja, Citra? Masih ingat nggak? Ada dimensi apa aja? Yang pertama ada itu di dalam gimana Citra? Dia katakan kalau nggak salah benar ya. Jadi kan diinfokan bahwasanya ada 5 dimensi dalam ketahanan nasional. Nah, kira-kira apa aja tuh dimensinya Citra? Bagaimana Citra? bentar, Pak. Oh, terdapat kalau nggak salah 5 dimensi ketahanan nasional yaitu modal politik, modal sosial, modal fisik, modal manusia, dan modal budaya. Itu ya. Jadi apa ya tadi? Modal politik, modal sosial, modal manusia, fisik, modal budaya, dan modal fisik. Oke, itu ya. Jadi kita memang harus memiliki 5 modal di situ ya. Nah, kalau menurut kita sendiri dari negara kita Indonesia, dari kelima modal ini kita punya nggak? Kelima modal ini kita punya nggak? Punya, Pak. Punya ya. Dan masing-masing memiliki kekuatannya nggak? Kekuatan tersendiri nggak dari 5 ini? Iya, punya. Ya, contohnya satu ya, modal politik. Kita alhamdulillah negara demokrasi ya. Kita punya partai politik, kita punya lembaga ya seperti kayak DPR, MPR dan lain-lain ya. Jadi kita punya tuh. Kalau modal sosial jelas ya, kita memiliki integrasi, kita memiliki konstitusi, demokrasi dan lain-lain. Itu jelas ya. Yang ketiga modal manusia ya, dengan jumlah penduduk terbesar nomor 3 dunia ya, menurut saya tuh bukan lagi hanya modal saja ya, itu bisa jadi kekuatan ekstra ya buat negara kita. Yang keempat modal budaya. Waduh, jangan tanya soal budaya ya. Budaya kita tuh ibaratnya kayak tumpe-tumpe gitu ya. Bahkan hampir setiap daerah ya, setiap wilayah kita pasti memiliki budaya tersendiri. Dan itu udah ada banget modalnya.
Yang terakhir adalah modal fisik ya. Nah ini nih, kalau modal fisik ini yang terkadang menjadi PR bersama ya. Modal fisik ini nggak hanya sekedar kekuatan saja ya. Coba dibandingkan deh dari hal yang simple sampai hal yang kerasa banget. Kita sering nggak sih tertinggal dalam masalah fisik ya. Ini bukan masalah body shaming, beda lagi ya. Bukan kita menjudge masalah fisik seorang ya. Cuman lebih ke kekuatannya ya, stamina. Nah, lebih tepatnya stamina ya. Jujur nggak sih, dalam dunia olahraga deh, kita selalu tertinggal dalam segi stamina, benar nggak? Ya, baik itu sepak bola, bulu tangkis ya. Kalau untuk skill, saya rasa kita udah oke ya. Untuk knowledge-nya udah bagus. Cuman kita kalau stamina, benar ya. Kalau di negara lain bisa beronde-ronde kan, bisa berapa kali babak ya kan. Kita baru setengah babaknya udah kelelahan. Ya, itu salah satu tuh ya, modal fisik ya. Harus ditingkatkan. Oke, makasih Citra sharingnya. Ya, Pak. Terus saya mau lanjut ke yang laki-laki deh. Alvin. Halo Alvin. Alvin Arif. Iya, Pak. Oke. Tadi udah dibantu Citra tentang dimensi ya. Di ketahanan nasional ada 5 modal. Dari video yang kita tonton juga bahwasanya ada tuh beberapa yang menjadi perhatian ya. Perhatian dalam ketahanan nasional itu ada berupa ancaman, hambatan, tantangan. Nah, Alvin masih ingat nggak? Bisa dijelaskan dikit nggak? Apa itu ancaman, apa itu hambatan, apa itu tantangan? Atau sama aja semuanya? Bagaimana Alvin? Gimana, Pak? Iya, tadi kan dalam video yang kita tonton bersama ada poin tentang ancaman, hambatan, tantangan. Nah, kira-kira Alvin bisa menjelaskan lagi nggak ancaman itu bentuknya seperti apa, hambatan itu seperti apa, tantangan itu seperti apa? Bisa nggak? Atau sama aja semuanya? Monggo Alvin. Kalau hambatan, ketahanan nasional bersifat melemahkan yang berasal dari dalam negara itu sendiri, contohnya sifat fanatik terhadap golongan sendiri. Kalau yang ancaman? Kalau ancaman terdapat 5 dimensi ketahanan nasional, yaitu modal politik, modal sosial, modal fisik, modal manusia, dan modal budaya. Ancaman ketahanan nasional dibagi menjadi ancaman militer dan non-militer. Contohnya ancaman adalah narkoba. Itu yang non-militer ya? Ancaman militer, iya Pak. Militer apa non-militer kalau yang narkoba? Non-militer, Pak. Militer ya. Kalau yang militer seperti apa, Kevin? Jadi ya, kalau yang militer contohnya kayak kudeta ya, pemberontakan ya, korupsi ya, perebutan kekuasaan seperti itu. Saya mau tanya ke Alvin nih, kalau kayak budaya-budaya seperti budaya asing gitu ya, asing itu masuk ke Indonesia tuh termasuk ancaman atau tantangan? Misalnya kayak budaya K-pop gitu ya, budaya apalagi sih kalau dari Bollywood misalnya dari India ya, terus ada budaya yang dari film-film Hollywood ya kan, itu tantangan. Ya, tantangan. Ya, kenapa disebut tantangan, Alvin? Ya karena budaya kita harus bersaing oleh budaya luar, Pak. Harus bersaing dengan budaya luar. Oke. Benar ya, karena kan itu bentuknya kan invasi, benar ya Alvin ya? Bukan tantangan ya, iya, karena kan tuh invasi dari luar itu loh. Jadi ini tantangan kita nih, benar. Bisa nggak kita
tetap mempertahankan gitu loh, mempertahankan identitas diri kita sebagai warga negara atau sebagai negara Indonesia. Ya contohnya kayak di Jepang ya kan, walaupun banyak budaya luar masuk, tetap yang budaya samurai ya, terus juga apa budaya minum tehnya, pakaian kimono dan kebudayaannya intinya ya kan tetap terjaga. Nah itu juga yang diharapkan di kita ya. Misalkan kayak kita misalnya nih kita tetap membudayakan menggunakan pakaian batik ya, baik secara resmi maupun hanya dalam konteks informal. Nah itu kan juga budaya. Walaupun banyak pakaian-pakaian dari luar yang lebih mentereng dan lain-lain, tetap kita menggunakan batik di acara resmi. Oke, makasih Alvin. Thank you ya. Udah sama-sama. Oke, lanjut satu orang lagi yang mau saya ajak diskusi. Zidan. Nah, Zidan Akni. Halo, Zidan. Sekarang ngelatih siapa Zidan? Setelah pensiun dari Real Madrid. Oke Zidan, tadi bagus ya rekan-rekan semua kita udah berdiskusi mulai dari apa itu ketahanan nasional ya, dimensinya apa saja, apa itu ancaman, hambatan, tantangan. Nah kalau yang terakhir ini aspeknya apa aja ya Zidan? Maksudnya nggak aspeknya apa aja ya? Aspek dalam ketahanan nasional apa aja ya Zidan? Masih ingat nggak Zidan? Aspeknya apa aja? Ada aspek ideologi. Ya, bagus. Sosial. Ya, boleh. Sosial budaya ya, aspek sosial budaya. Terus apa lagi? Dua-dua. Aspek politik. Ya, politik. Aspek apa lagi? Udah 3 tuh, 2 lagi. Ekonomi dan hankam ya. Aspek ekonomi sama yang terakhir hankam. Hankam itu apa? Pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, kalau menurut Zidan, dari 5 aspek tersebut yang sangat rentan di negara kita apa ya Zidan ya? Yang sangat rentan. Yang rentan itu apa? Yang lemah lah. Yang cukup dikhawatirkan aspek yang mana? Kira-kira aspek yang mana? Menurut Zidan. Dari kelima aspek tadi. Mungkin ekonomi, Pak. Ekonomi ya? Iya. Oh, jawaban kita sama ya? Langsung gitu. Saya juga tadi pikir masih ekonomi ya, benar ekonomi ya. Kenapa Zidan berasumsi ekonomi? Karena kayak apa, negara Indonesia ekonominya naik turun terus, Pak. Naik turun terus ya? Iya. Naiknya jarang, turunnya sering ya? Aduh, kecuali harga minyak ya, harga minyak naik terus sekarang nih. Saya kan termasuk bapak rumah tangga juga ya, jadi sekarang apa harga-harga bahan pokok ya. Minyak sekarang yang meroket banget nih, minyak luar biasa. Oke rekan-rekan semua, dari diskusi kita ini sama materi 2 video barusan, adakah pertanyaan dulu? Adakah pertanyaan rekan-rekan semua? Tidak ada? Bisa dimengerti semuanya? Bisa, Pak. Paham ya apa yang disampaikan oleh video terus ditambah dengan kita diskusi dengan contoh-contoh yang saya berikan, paham untuk ketahanan nasional? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah kalau gitu. Jadi mulai dari pengertian, mulai dari dimensinya apa saja, tadi juga dibahas tujuannya apa, fungsinya apa, terus
bentuk ancamannya ya, terus tantangan, hambatan seperti apa, sama aspek-aspeknya. Oke, kalau alhamdulillah rekan-rekan paham, bisa dimengerti, tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan aja sampai di sini ya, nggak apa-apa ya. Udah jelas semua tuh. Ya, udah jelas semua, udah tidak ada pertanyaan dan diskusi. Dan saya minggu ini kita libur tugas dulu ya. Karena nanti Anda minggu depan sampai selesai perkuliahan akan tugas terus ya, karena ada proyek. Oke, rekan-rekan semua, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada lagi yang didiskusikan, saya cukupkan perkuliahan pagi hari ini sampai di sini. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan ya, sukses dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.